Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari Taufika Suri dengan NPM 18210203777. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara. Saya di sini mewakili kelas kami, yaitu kelas B semester 6, untuk mempresentasikan hasil kerja kami guna memenuhi UAS mata kuliah Kapita Selekta Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, SHI, MHI, MH. Bab 1, pendahuluan. Pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penulisan. Latar belakang. Pada suatu negara di dunia pasti mempunyai konstitusi, karena konstitusi merupakan salah satu syarat penting untuk mendirikan dan juga membangun suatu negara yang merdeka. Oleh karenanya, begitu pentingnya konstitusi itu dalam suatu negara. Konstitusi merupakan suatu kerangka kehidupan politik yang sesungguhnya telah dibangun sejak pertama kali peradaban dunia dimulai. Karena hampir semua negara menghendaki kehidupan bernegara yang konstitusional. Adapun ciri-ciri pemerintahan yang konstitusional diantaranya: yang pertama, memperluas partisipasi politik; yang kedua, memberi kekuasaan legislatif pada rakyat; yang ketiga, menolak pemerintahan otoriter, dan lain-lain. Negara yang konstitusional dimulai sejak zaman Yunani. Pada mulanya, konstitusi itu hanya dipahami sebagai kumpulan peraturan serta adat kebiasaan pada suatu peradaban. Kemudian, memperoleh tambahan arti sebagai suatu perkumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar. Terbentuknya konstitusi di Indonesia sendiri diawali dari janji Jepang yang kemudian membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Zunbichu Sakai. Kemudian terbentuk pada tanggal 29 April 1945. Dilantik pada tanggal 28 Mei. Mulai bekerja tanggal 29 Mei 1945. Maka dengan terbentuknya BPUPKI, bangsa Indonesia secara legal mempersiapkan kemerdekaannya. Sebagai negara yang merdeka, Indonesia tidak mungkin dapat membentuk dan menjalankan pemerintahan jika tidak membentuk konstitusi atau undang-undang dasar terlebih dahulu. Karena dalam konstitusi disebutkan perintah untuk membentuk pemerintahan seperti yang terurai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945, hingga kini Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi telah mengalami perkembangan dan juga perubahan-perubahan. Hal itu disebabkan karena perkembangan politik demokrasi yang selalu berkembang dan berubah-ubah pula. Kepentingan yang berubah-ubah juga menjadi sebab berubahnya konstitusi. Namun semuanya pasti mempunyai tujuan sama, yaitu menuju hukum yang dicita-citakan atau ius constituendum. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana perkembangan konstitusi di Indonesia. Yang kedua, mengapa konstitusi di Indonesia mengalami perubahan. Bab 2, pembahasan. A. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Sebelum membahas perkembangan konstitusi di Indonesia, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari konstitusi itu sendiri. Pengertian konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara etimologi dan yang kedua secara terminologi. Yang pertama, pengertian konstitusi secara etimologi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, berarti membentuk. Yang dimaksud ialah membentuk suatu negara. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah constitution yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan konstitusi. Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cum adalah sebuah reposisi yang berarti bersama dengan, dan juga statuere berasal dari kata sta yang membentuk kata kerja pokok ster yang berarti berdiri. Maka dari itu, kata statuere mempunyai arti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan dan atau menetapkan. Pengertian konstitusi secara terminologi, yaitu secara umum memiliki sifat-sifat formil dan juga material. Konstitusi dalam arti formil berarti konstitusi yang tertulis dalam suatu ketatanegaraan suatu negara. Dalam pandangan ini, suatu konstitusi bermakna apabila konstitusi tersebut telah
berbentuk naskah tertulis dan juga diundangkan. Misalnya, Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan konstitusi material adalah suatu konstitusi yang jika orang melihat dari segi isinya, isi konstitusi pada dasarnya menyangkut hal-hal yang bersifat dasar atau pokok bagi rakyat dan juga negara. Sifat konstitusi tertulis dituangkan dalam bentuk undang-undang dasar pada suatu negara, sedangkan konstitusi di samping memuat aspek hukum, juga memuat aspek politik yang lebih banyak lagi, yaitu politik pada masa tertentu suatu negara. Nah, konfigurasi politik tertentu akan mempengaruhi perkembangan ketatanegaraan dan suatu bangsa. Begitu juga di Indonesia yang telah mengalami perkembangan politik pada beberapa periode. Tentu akan mempengaruhi perkembangan ketatanegaraan di Indonesia juga. Perkembangan ketatanegaraan tersebut juga sejalan dengan perkembangan dan perubahan konstitusi di Indonesia. Perkembangan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa periode pertama kali terbentuknya negara Republik Indonesia, konstitusi atau undang-undang dasar yang pertama kali berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hasil dari rancangan BPUPKI kala itu. Kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 juga, MPR terdiri dari DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Dalam menjalankan kedaulatan rakyat itu, mempunyai tugas dan wewenang seperti menetapkan Undang-Undang Dasar, GBHN, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, serta mengubah Undang-Undang Dasar. Karena pada saat itu negara Indonesia baru saja terbentuk, tidak mungkin semua urusan dijalankan berdasarkan konstitusi. Maka berdasarkan hasil kesepakatan yang termuat dalam pasal 3 aturan peralihan menyatakan, untuk pertama kali presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Kemudian dipilihlah secara aklamasi Soekarno dan juga Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama kali. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh Komite Nasional dengan sistem pemerintahan presidensial, artinya kabinet bertanggung jawab pada Presiden. Pada masa ini, konstitusi belum dijalankan secara murni dan konsekuen. Sistem ketatanegaraan juga berubah-ubah, terutama pada saat dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang berisikan bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebelum menetapkan GBHN bersama Presiden, KNIP bersama Presiden menetapkan undang-undang, dan dalam menjalankan tugas sehari-hari dibentuklah badan pekerja yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat. Yang kedua yaitu periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, masa berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS. Nah, karena bangsa Belanda tidak puas atas kemerdekaan Republik Indonesia kala itu, terjadilah kontak senjata atau agresi oleh Belanda pada tahun 1947 dan juga 1948. Dan keinginan Belanda untuk memecah belah kembali NKRI menjadi negara federal agar secara mudah dikuasai kembali oleh Belanda. Akhirnya disepakati untuk mengadakan konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, Belanda, dengan menghasilkan tiga buah persetujuan, antara lain yang pertama, mendirikan negara Republik Indonesia Serikat, yang kedua, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, yang ketiga, didirikannya Uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Kemudian pada tahun 1945 berubahlah konstitusi di Indonesia, yaitu dari UUD 1945 menjadi UUD Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS. Berubah pula bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat atau federal. Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat. Sistem pemerintahan presidensial pun berubah menjadi parlementer, yang bertanggung jawab
Kebijaksanaan pemerintahan berada di tangan menteri-menteri, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Pada konstitusi RIS ini juga belum dilaksanakan secara efektif, karena lembaga-lembaga negara belum dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Kemudian yang ketiga, periode Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 atau yang sering kita kenal dengan UUDS. Periode ini berlaku mulai dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Ternyata karena konstitusi RIS tidak berlaku lama, hal itu disebabkan karena isi konstitusi tidak berakar dari kehendak rakyat, juga bukan merupakan kehendak politik rakyat Indonesia, melainkan rekayasa dari pihak Belanda maupun PBB, sehingga menimbulkan tuntutan untuk kembali ke NKRI. Satu persatu negara bagian menggabungkan diri menjadi negara Republik Indonesia. Kemudian disepakati untuk kembali ke NKRI dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Bentuk negara pada konstitusi ini adalah negara kesatuan, yaitu negara yang bersusun tunggal. Artinya tidak ada negara dalam negara sebagaimana halnya bentuk negara yang serikat. Pelaksanaan konstitusi ini juga merupakan penjelmaan dari NKRI berdasarkan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Serta di dalamnya juga menjalankan otonomi atau pembagian kewenangan kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia. Sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan parlementer. Tugas-tugas eksekutif dipertanggungjawabkan oleh menteri-menteri, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada DPR. Kepala negara sebagai satu pucuk pimpinan pemerintahan tidak dapat diganggu-gugat karena kepala negara dianggap tidak pernah melakukan kesalahan. Kemudian apabila DPR dianggap tidak representatif, maka Presiden berhak membubarkan DPR. Kemudian yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober tahun 1999, yaitu masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode ini, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali dengan dasar dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Berdasarkan ketentuan ketatanegaraan, dekret Presiden diperbolehkan karena negara dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu, Presiden atau Panglima tertinggi Angkatan Perang perlu mengambil tindakan untuk menyelamatkan bangsa dan negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 berarti merubah sistem ketatanegaraan. Presiden yang sebelumnya hanya sebagai kepala negara, selanjutnya juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan, dibantu dengan menteri-menteri kabinet yang bertanggung jawab kepada Presiden. Sistem pemerintahan yang sebelumnya parlementer juga berubah menjadi sistem presidensial. Dalam prakteknya, ternyata Undang-Undang Dasar 1945 tidak diberlakukan sepenuhnya hingga tahun 1966. Lembaga-lembaga negara yang dibentuk baru bersifat sementara dan tidak berdasarkan dengan konstitusional. Akibatnya menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang kemudian meletuslah gerakan 30 September 1966 sebagai gerakan anti Pancasila yang dipelopori oleh PKI, walaupun kemudian dapat diatasi. Dari Presiden Soekarno digantikan menjadi Presiden Soeharto yang didasari oleh Surat Perintah 11 Maret 1966. Kemudian dilaksanakannya pemilihan umum yang kedua yaitu pada tahun 1972. Babak baru pemerintahan Orde Baru juga dimulai. Sistem ketatanegaraan sudah berdasarkan dengan konstitusi. Pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pembangunan nasional berjalan dengan baik. Namun di sisi lain terjadi kediktatoran yang luar biasa dengan alasan demi terselenggaranya stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi. Sehingga sistem demokrasi yang dikehendaki Undang-Undang Dasar 1945 tidak berjalan dengan baik. Keberadaan partai politik pun dibatasi hanya 3 partai saja, sehingga demokrasi terkesan mandul. Tidak ada kebebasan bagi rakyat yang ingin menyampaikan kehendaknya. Walaupun pilar kekuasaan negara seperti eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif sudah ada, namun perannya tidak sepenuhnya. Kemauan politik menghendaki kekuatan negara berada di tangan satu orang, yaitu Presiden, sehingga menimbulkan demonstrasi besar pada tahun 1998
dengan tuntutan reformasi yang berujung pada pergantian kepemimpinan nasional. Kemudian yang kelima yaitu periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002. Masa berlakunya pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai implementasi tuntutan reformasi yang berkumandang pada tahun 1995 adalah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR menetapkan 5 kesepakatan, yaitu yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Pada periode ini, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan hingga keempat kali, sehingga mempengaruhi proses kehidupan demokrasi di negara Indonesia. Seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar yang terselenggara pada tahun 1999 hingga 2002, maka naskah resmi Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 5 bagian, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai naskah aslinya, ditambah dengan perubahan Undang-Undang Dasar ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4, sehingga menjadi dasar negara yang fundamental atau dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keenam, ada periode 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Setelah mengalami perubahan-perubahan, nuansa demokrasi juga lebih terjamin. Keberadaan lembaga negara makin sejajar, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan juga lembaga yudikatif dan lembaga auditif. Kedudukan lembaga negara tersebut mempunyai peranan yang lebih jelas dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Masa jabatan presiden dibatasi hanya 2 periode saja, yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Kemudian pelaksanaan otonomi daerah juga terurai lebih rinci lagi dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pembangunan di segala bidang dapat dilaksanakan secara merata di daerah-daerah. Pemilihan kepala daerah juga dilaksanakan secara demokratis. Kemudian diatur lebih lanjut dalam undang-undang mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung, sehingga rakyat dapat menentukan secara demokratis akan pilihan pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia juga pada periode ini dijamin lebih baik dan juga diurai lebih rinci lagi, sehingga kehidupan demokrasi lebih terjamin. Keberadaan partai politik tidak lagi terbelenggu seperti masa-masa sebelumnya. Ada kebebasan untuk mendirikan partai politik dengan berasaskan sesuai dengan kehendaknya, asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Serta juga dilaksanakannya pemilihan umum yang jujur dan adil. Kemudian materi yang B, yaitu sebab-sebab terjadinya perubahan konstitusi di Indonesia. Naskah UUD 1945 yang telah dirancang oleh BPUPKI kemudian disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun, ternyata naskah ini dirancang dalam situasi di bawah penjajahan Jepang dan ditetapkan dalam suasana yang masih tergesa-gesa, sehingga masih terdapat banyak kekurangan dalam menjalankan praktek berbangsa dan juga bernegara. Itulah salah satu penyebab perubahan konstitusi di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, Undang-Undang Dasar 1945 ada yang tidak tepat lagi untuk masa-masa berikutnya. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan ulang untuk mengamandemennya. Itulah sebabnya kemudian Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi di Indonesia mengalami perubahan-perubahan. Situasi yang mempengaruhi perubahan konstitusi juga berasal dari eksternal, yaitu negara asing, khususnya Belanda, yang mempropaganda agar Indonesia tidak berbentuk negara kesatuan, tetapi negara serikat. Keadaan yang mempengaruhi perubahan konstitusi di Indonesia juga berasal dari internal,
yaitu yang beraneka ragam, seperti desakan dalam hal menjalankan sistem ketatanegaraan. Namun hal itu juga akibat dari faktor eksternal, yaitu perubahan dari negara serikat kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengelabui Belanda, maka Undang-Undang Dasar yang dipergunakan pun tidak menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Akibat dari perubahan konstitusi ini, maka berubah pula sistem ketatanegaraan Indonesia waktu itu. Situasi yang genting bisa mempengaruhi perubahan konstitusi. Karena sistem ketatanegaraan tidak dijalankan dengan baik, pemerintahan kacau dan terjadi ketidakpercayaan dalam menjalankan pemerintahan, maka melalui dekret Presiden, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden mengambil alih kepemimpinan nasional. Perubahan konstitusi sangat dimungkinkan karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur prinsip dan mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu termuat dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Maka untuk menjadi konstitusi yang kuat harus dilakukan perubahan agar dapat memfasilitasi bagi tampilnya konfigurasi politik dan juga pemerintahan yang demokrasi. Kesimpulannya adalah konstitusi di Indonesia selalu mengalami perubahan. Perubahan yang pertama yaitu berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949, kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku hingga reformasi yang menghantarkan amandemen UUD 1945 keempat kali dan berlaku hingga sekarang. Kemudian perubahan konstitusi di Indonesia juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh BPUPKI sangat tergesa-gesa, sehingga belum begitu sempurna. Desakan dari Belanda juga merupakan faktor penyebab perubahannya konstitusi, hingga terjadinya pergeseran politik hukum di Indonesia yang menuntut amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan juga berpengaruh pada berubahnya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.